Tahu siapa Dismas? Perampok yang disalib sebelah kanan Yesus. Kalau Dismas sebelah kiri yang matanya dipatok burung gagak. Tapi Dismas, ada cerita lagi di Proto Evangelium Yakobus lagi. Dismas ini ketika Yesus pulang dari berangkat ke Mesir, dia dirampok di jalanan oleh Dismas dan Gesmas. Saat itu Dismas itu badannya semua berbau busuk dan korengan. Ketika Maria memandikan bayi Yesus, ibu Dismas yang mohon bekas air mandian Yesus, bolehkah untuk membasuh putra? Maria katakan, silakan. Ketika dibasuh, sembuhlah Dismas. Saat itu Maria berkata, hai ibu, hari ini keselamatan jasmani diterimakan kepada putramu melalui putraku. Suatu saat kelak keselamatan rohani akan diberikan kepada putramu oleh putraku. Ya, ini cerita. Ya, tapi cerita itu kan dimuatkan, dan buktinya apa? Dismas berani membela Yesus. Padahal saat itu Yesus terpojok betul-betul, diludahi, ditempelin, digebukin, dipukul kepalanya dan lain sebagainya. Baik, saya pikir gak ada ketentuan, tapi kalau kita dengar semua orang bicaranya pasti disambung. Pasti bicaranya doanya Salam Maria penuh rahmat. Tapi kalau saya paling suka bicaranya doanya gini, Salam Maria penuh rahmat. Itu saya. Tapi saya gak bisa maksakan ini kepada Anda. Tapi maknanya saya pikir Tuhan tahu. Itu ucapan Gabriel kepada Maria. Kan begitu, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan serta. Kalau terpujilah itu Elisabet, ya kan? Jadi saya nggak bisa maksakan, tapi saya suka Salam Maria penuh rahmat. Agak sedikit beda. Ini seperti kita mengucapkan salam dan kita menyatakan ketegasan Maria penuh rahmat, tapi saya memberi salam. Bukan Salam Maria penuh rahmat. Bisa berarti Salam Marianya yang penuh rahmat. Kalau saya lebih menyukai Salam Maria penuh rahmat, karena yang penuh rahmat Maria. Cocok? Karena banyak yang cinta sungguh-sungguh. Stefanus dibakar hidup-hidup. Terus kemudian si Laurentius dipanggang hidup-hidup. Bahkan dia saat dipanggang dia bilang, ini sudah gosong, balikan badanku. Dia nggak merasa sakit. Karena ketika cinta kasih menguasai kita, hormon endorfin di belakang kepala kita ini akan bekerja, kekuatannya 7 kali morfin. Nggak ada rasa sakit. Saya dengan tegas mengatakan beda cinta kasih Allah karena apa dengan cinta kasih manusia? Karena Allah cinta kasihnya tidak pernah memaksa kehendaknya. Itu beda. Ayo, bisa terima nggak? Manusia diberi kehendak bebas oleh Allah. Iya apa enggak? Itu kita kadang-kadang nggak boleh sama istri kita pakai ukuran kita. Nggak boleh bu, jangan bu. Atau anak kita nggak boleh karena menurut saya begini, menurut saya begini. Jadi nggak boleh. Iya apa enggak? Kalau Yesus dia tidak pernah memaksa. Kalau dia paksa, untuk apa dia ciptakan manusia? Pertanyaan lebih dalam untuk teologi lebih murni. Untuk apa manusia ciptakan dunia dan manusia? Apakah Allah akan bertambah mulia dengan adanya Anda? Apakah dengan doa Anda, mati raga pantang Anda, Allah akan bertambah kemuliaannya? Tidak. Ya tapi ini terlalu nanti jadi botak kayak bapak. Oke, jadi cinta kasih Allah menurut saya yang tidak bisa disamai manusia karena dia memberikan kehendak bebas. Boleh memilih, dia tidak pernah memaksa. Kalau kita kadang-kadang dengan ukuran kita pakai untuk mengukur. Dengan pengetahuan, dengan iman kita, dengan semua keterangan kita walaupun sambil bahasanya lembut, ojo ya, mungkin kurang hati, tapi menurut ukuran kita. Lagi, satu lagi. Siapin slide, kita lanjut yang tugas-tugas lagi. Masuk dulu ke nomor 4 kan? Oke, lanjut. Next. Lagi ada? Oke. Wah. Satu lagi Pak Alam. Ya. Saya mau menanyakan yang pertama itu bahwa Bunda Maria itu diangkat ke surga berikut dengan jiwa dan raganya. Itu ada beberapa cerita katanya ada dalil yang resminya. Ya, diangkat jiwa dan raganya. Ada dalil atau ayat-ayatnya yang mendukung itu. Ya. Yang kedua, jikalau kita meninggal, jiwa kita itu akan langsung
naik ke surga atau di mana? Ya. Karena ada beberapa kali. Tadi ada yang mau tanya sama saya begitu, saya bilang supaya jawabannya bisa meluas. Nanti ditanyakan udah keserobot sama Bapak ini. baik, coba. Ya, lanjut ke belakang. Terima kasih Pak. Ya, Maria namanya Maria di tanpa noda dosa Immaculata Conception. Kemudian Maria lagi perawan suci Semper Virgo. Maria Bunda Allah, Maria Theotokos. Maria diangkat ke surga. Saya setuju, jiwa dan raganya, karena sampai sekarang tidak dijumpai kuburan Maria. Walaupun kuburan Maria ada di Efesus, ketika dibuka tidak ada kerangkanya atau mayatnya. Jadi saya pun yakin Maria diangkat ke surga jiwa dan raganya. Mari kita lihat. Keberatan Bapak ini tidak terdapat tulisan. Pak, maaf, tidak ada dalil dalam kitab suci dan kisah Maria diangkat ke surga. Ya, yang tersurat Pak, tapi tersirat ada. Kemudian Maria pastilah mati seperti manusia. Yesus saja menggenapi kemanusiaannya dengan mati di kayu salib. Ketika dijumpai berapa kuburan di Yerusalem dan Efesus yang diyakini kuburan Maria ada, tapi percayalah ketika dibuka tidak ada jenazah atau kerangkanya. Kalau Yesus berkehendak Maria selalu bersamanya, mengapa dia menyerahkan Maria kepada Yohanes? Tapi lucu ya, yang keempat ini. Masa artinya Yesus gak boleh menyerahkan Maria kepada Yohanes, langsung dia bikin mati Maria sama-sama ke surga? Aneh ya? Padahal dia menitipkan ke Yohanes karena dia tahu Yohanes adalah adik dari Yakobus, anak Zebedius, ibunya juga Maria, atau disebut putra halilintar. Yohanes adalah yang sangat muda, belia, tidak berjenggot, tidak ada kumisnya, masih muda sekali. Jadi perlu dituntun oleh Maria. Maka pelayanan Rasul Yohanes dia dituntun bersama Maria menghasilkan Injil Yohanes dan Kitab Wahyu yang penuh spektakuler. Ya, kita lanjutkan next lagi. Kejadian 5 ayat 24. Tidak tersurat. Tapi kalau kita maknai Henok yang bukan siapa-siapa saja, karena ketaatan pada Allah, mungkin cinta di hatinya meluap-luap tentang Allah, itu diangkat ke surga, jiwa dan raga. Oke Pak, Henok. Siapa Henok? Tokoh sentral dalam Alkitab Perjanjian Baru kan Yesus dan Maria. Ini Henok saja bukan tokoh sentral, jiwa dan raganya diangkat. Coba aja. Yang kedua, 2 raja-raja 1-12. Elia pun diangkat ke surga karena kedekatan dan iman serta kasih kepada mereka. Apakah karya besar penebusan umat Allah ini manusia? Maria kalah dengan Elia dan Henok. Oke. Terus Maria yang memegang peranan begitu besar ya. Padahal kita tahu Yesus begitu dekat dan mesra serta menghormati ibunya. Karena pada saat di kayu salib Yesus teringat, seorang wanita kalau hidup seorang diri, maka seluruh masyarakat akan mengatakan dia orang yang tidak diberkati. Dia akan dikucilkan oleh masyarakat. Dia orang yang tidak diberkati Tuhan. Hidup masa tuanya sendiri. Zaman itu, kalau zaman sekarang, teman saya banyak hidup maunya sendiri. Gak mau, dia bilang ada Mas Kris. Ya, saya lebih senang sendiri daripada direpoti sama yang lain. Jadi terbukti perkawinan di Kana. Waktunya belum tiba pun Yesus tetap menggenapi keinginan ibunya. Oke. Kemudian ketika di Golgota, ya Yesus tidak mau ibunya yang begitu murni dan suci dicap seperti wanita perempuan yang tersia-sia dan tidak diberkati. Makanya menitipkan pada Yohanes. Elia dan Henok karyanya seperti itu, apalagi Henok. Apakah Maria kalah berjasa tentang keselamatan manusia? Ya, kalau seperti itu. Kemudian next. Wahyu 12 ayat 1 yang akan menjadi spektakuler di gereja Mejason. Siapa perempuan yang dimaksud Yohanes? 12 bintang di atas kepala. Itu mewakili bangsa, suku bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Siapa perempuan yang luar biasa? Pasti ini tersurat, tapi tidak tersurat nama Maria. Tapi kita sudah bisa mengetahui bahwa seterusnya itu
melahirkan seorang putra yang tunggal yang akan membawa gada besi dan mengadili semua manusia. Siapa itu yang mengadili manusia? Pasti siapa? Yesus. Nah, kalau sudah yakin Yesus yang mengadili manusia, pasti ibunya siapa? Maria lah. Wahyu 12 ayat 1. Ya, kesaksian Bapak Gereja Yusuf Santo Juvenal Yusuf Yerusalem memberitahu pada Kaisar Marcian dan Pulcheria yang ingin memiliki tubuh Bunda Maria bahwa Maria wafat di hadapan segenap para rasul, tetapi makamnya ketika dibuka atas permintaan Saint Thomas didapati kosong. Itu tahun 451. Kaisar Marcian dan Pulcheria sangat mencintai Maria. Dia kepingin memindahkan dari makam yang sederhana ke satu gereja yang besar. Pindahkan jenazahnya. Ketika dibuka kosong. Next. Jemaat perdana sangatlah cermat menjaga relikwi. Anda tahu relikwi? Peninggalan barang-barang yang pernah bersentuhan atau dipakai oleh para kudus termasuk Yesus. Itu kita percaya karena ada dalil Alkitabiahnya bahwa benda-benda itu bisa tetap mengandung berkat Tuhan dan rahmat. Makanya patung yang sudah diberkati tidak boleh kalau rusak Anda buang di sana. Karena itu sudah menjadi sakramentali. Sakramentali akan menjadi sakramen bila dengan iman kamu tanggapi. Oke, beda sakramentali dengan sakramen. Kalau sakramentali ini baru sarana saja. Dia akan berwujud apabila Anda tanggapi dengan iman. Ini sudah diberkati di Tuhan. Kalau pecah, kalau apa, jangan buang kartu ke keranjang sampah, bakar atau kubur. Itu Lumen Gentium yang tulis. Pencahayaan Lumen Gentium itu kan cahaya bagi bangsa, segala bangsa. Itu hasil Konsili Vatikan kedua tahun 4. Jadi sekali lagi Pak, ada dalilnya religi. Kalau betul ada kuburan Maria, ada jenazah Maria, dihormati seperti apa Pak? Jenazah orang yang mati, saya bisa kasih lihat next. Nanti saya sebutkan detail ini. Next, dia bertabut perjanjian baru, pasti ditinggikan lebih dari tabut perjanjian lama. Kesaksian para kudus banyak sekali di situ. Pesiodon Melito tahun 300, seperti engkau telah mengatasi maut, bangkit dengan mulia, maka engkau seharusnya mengangkat tubuh bundamu dan membawanya denganmu dengan sukacita ke surga. Lalu kata Yesus, jadilah seperti perkataanmu itu. Itu pengakuan. Timotius dari Yerusalem tahun 400, oleh karena itu sang perawan tidak mati sampai saat ini, melihat bahwa ia pernah tinggal di dalamnya, memindahkannya ke tempat pengangkatan. Next, saya kasih lihat dulu. Itu banyak kesaksian ya Pak ya, tapi dalil mengenai religi saya akan tampilkan. Next, kasih gambar-gambar orang mati. Coba itu. Beato Paus Yohanes 23, jenazahnya tidak rusak. Venerabies Maria dari Agreda tidak rusak. Next. Santa Bernadette Soibirus, klik lagi. Santo Vincentius de Paul, klik lagi terus. Katarina Labor, Yohanes Maria Vianney, itu tidak rusak semua jenazahnya. Apakah mereka lebih kudus dari Maria? Maria sebagai tabut perjanjian baru tidak mungkin rusak oleh cacing dan bakteri di dalam badan manusia. Itu sih iman saya. Pasti gak diizinkan. Mereka yang orang kudus ini aja gak diizinkan rusak badannya. Apalagi Maria yang tabut perjanjian baru. Tidak tersurat. Tapi religi ini benar-benar ada ayatnya. Saya buka ya. 7 perbedaan. Itu menarik sekali. Ini baru ditulis oleh seorang doktor teologi Kristen beralih menjadi umat Katolik biasa. Dulu dia doktor terkenal, dia menulis 7 perbedaan Kristen dan Katolik sehingga dia pindah ke Katolik. Ini baru terbitan baru. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka lah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Bagaimana
Bagaimana Anda menanggapi? Kalau saya baca di Kitab Katolik Indonesia, Kitab Alkitab Sabda, tertulis ini diartikan religu. Jenazah Elia itu Elisa bersentuhan dengan mayat orang biasa. Mayat itu bangkit dari hidup. Itu dasar kita menghormati religi, peninggalan-peninggalan para kudus. Jadi kalau Maria tubuhnya masih ada, Pak, pasti dihormati luar biasa, tapi tidak dijumpai. Kaisar Pulcheria minta kepada Santo Thomas untuk dibikinkan satu katedral yang besar bagi Maria. Thomas menyetujui, suruh buka, tapi dalamnya kosong. Dan kita tahu juga Yohanes menyimpulkan siapakah putri itu yang datang seperti fajar mengisi kemerah-merah, bermahkotakan, berpijakan bulan, bermahkotakan bintang 12 bintang, dan memiliki seorang putra yang tunggal, yang dengan gada besi mengadili manusia. Itu pasti Maria. Jadi terserah ke Maria. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, jadi itulah Maria yang diangkat ke surga atau Maria Assunta. Ya, oke. Yang pertama 2 Makabe 12, 43, 46. Yudas Makabe adalah orang biasa, tidak ada istimewanya. Prajuritnya sedikit, kecil-kecil, gak terlalu gegap kayak orang Filistin. Tapi setiap perang dengan jumlah sebesar apapun, Yudas Makabe menang. Selalu menang karena dia diberkati Tuhan. Tertulis dalam kitab Deuteronomi 3 Makabe. Tapi apa yang terjadi? Dan pada suatu saat kalah. Tapi dia tahu ini pasti seizin Tuhan. Ada maksud Tuhan, hikmat Tuhan. Sudah, kuburkan saja yang meninggal. Serentak yang hidup mengangkat jenazah itu, serentak dari semua jenazah yang mati jatuh keluar dari kantong jenazah itu jimat-jimat kota penyembah berhala yang dia. Maka saat itu Yudas Makabe tahu mereka tersesat, menghujat Allah sendiri, menduakan Allah. Padahal tahu semua orang menduakan Allah tidak ada ampunannya, baik di kehidupan sekarang ataupun kehidupan yang akan. Tapi apa yang dilakukan Makabe? Tetap dia berdoa dan kemudian dia katakan, mari kita kumpulkan silih untuk kurban mereka yang tersesat ini. Terkumpul 2000 dirham perak. Yesus dijual 30 keping perak. 1 dirham 10 kali lipat lebih dari keping perak. Berarti kalau 2000 berapa besar terkumpul ya? Yesus pada zaman itu dijual sama Yudas Iskariot 30 keping perak. Ini 2000 dirham. 1 dirham 10 kali lebih besar dari 1 keping perak. Maka kalau kita lihat begini, Yudas orang yang sudah mati menghujat roh Allah pun masih Yudas berpengharap untuk silih terhadap persembahan dia ini untuk pengampunan dosa bagi. Satu, itu ngajarkan kita. Kecuali berdoa untuk Allah, ngajarkan juga ada silih terhadap dosa orang yang sudah mati. Pak, soal dikabulin apa tidak dikabulin itu hak prerogatif Tuhan kan. Tapi baikkan kita berdoa untuk jenazah yang sudah nggak bisa apa-apa. Oh, kita lihat lagi di sini. Next, naik ke atas, turun. Oke, 2 Timotius 1:16-18. Tuhan kiranya menunjukkan rahmatnya kepada keluarga Onesiphorus, karena ia telah menyegarkan hatiku. Tuhan kiranya mengaruniakan kepadanya supaya ia mendapat rahmat dari Tuhan pada hari itu. Paulus berdoa untuk keluarga Onesiphorus. Dari bahasanya bahwa keluarga Onesiphorus itu sudah mati, tapi Paulus mohon rahmat Tuhan. Oke, itu ada kitab di dalam kitab orang Kristen ada. Dilatih tentang memegang kepercayaan. Gak boleh mau sesuatu itu waktu itu dia nangis ternyata apa? Ini saya cuma mau kawan itu aku bisa dalam seminggu sampai gereja tahun. Misalkan saya menyampaikan firman Tuhan, yang suci saya ini atau firman Tuhan. Ketika direkam dan menjadi satu video, kaset, DVD ataupun apa, misalkan, ya kemudian dibagikan itu, kemudian DVD itu dibakar, atau firman Tuhan yang suci lah. Di video bilang,
Sama seperti kitab suci. Kenapa kalau kitab suci kita diinjak, dibakar, kita nggak apa-apa? Kalau saudara kita yang sana mengamuknya, alhamdulillah menghindari. Kan begitu. Kalau kita enggak, karena mereka salah pikiran sendiri. Kalau kita yang suci bukan bukunya, yang suci adalah firman Tuhan. Dalam bentuk elektronik Alkitab, dalam HP, dalam apapun, dalam buku pun, silakan saja. Atau seperti kita dianggap menyembah patung. Ya, salah satu juga karena banyak dari kita yang salah. Kalau megang patung itu rasanya kalau nggak megang kakinya belum afdol. Kalau bawa rosario ketinggalan rosarionya rela tempat kuburan takut. Kalau pakai rosario berani. Kan begitu. Iya kan banyak yang kalau nggak megang rosario rasanya ada yang kurang. Mau pergi jauh dikit nggak megang rosario, wah rasanya kayaknya nggak selamat nih. Ketar-ketir bakal kecelakaan apa enggak. Jadi yang devosi yang salah. Ya sama seperti setuju Pak, bahwa yang suci firman Tuhan bukan bukunya. Ya jadi nggak ada masalah. Kalau mau hancurkan patung Maria saya, silakan saja asal saya nggak lihat. Tapi besoknya kamu beliin saya yang lebih besar. Nggak lebih besar awas. Saya bukan orang beriman yang hebat kayak Romo Doni. Kamu tempelin di kiri saya dempul burung. Iya bang ya, kan gini. Mau hancurin patung saya monggo, tapi besok gede ganti yang besar yang apa, yang luar HP. Ya. Karena kita nggak ada. Jadi Bapak Ibu, saya sebenarnya masih banyak, tapi saya punya kesempatan kalau diizinkan, terutama untuk saudara Romo Doni, saya kepingin datang lagi, kita ngobrol lebih panjang, lebih santai. Terus kemudian nanti malam saya tetap mengundang bagi yang berkesempatan ingin datang mempelajari tentang rapat mingguan. Karena kan bentar lagi mau dibentuk nih, ya lebih tajam ke arah rapat mingguan dan tugas-tugas legio. Legio itu ada tugasnya banyak loh. Ada yang tugasnya namanya itu Peregrinatio pro Christo. Itu dikirim legio 1 minggu ke daerah yang negara kenal untuk jadi penginjil. Ada Incolae Maria, dikirim 6 bulan sampai 1 tahun ke daerah misi bersama para kleros. Ayo, ada. Kalau memungkinkan. Ada tugasnya bernomor. Tapi yang pasti Legio Maria dimanapun umat tidak melayani, dia wajib melayani. Dia perpanjangan tangan imam dimanapun. Dan dia tidak hanya belajar doa, tapi belajar berkomunikasi, belajar menghadirkan sifat-sifat Maria. Maka kalau di rapat legio ada legio presidium baru, pasti belajar tentang buku pegangan. Tiap anggota mendapat minggu ini kamu sama kamu, ya baca buku bab ini serikan. Ada kunjungan ke rumah sakit, kunjungan ke panti asuhan, kunjungan ke lapas penjara, kemanapun membantu prodiakon, menjadi katekis. Untuk yang tidak bisa datang ke gereja ikut katekumen, Anda harus datang. Jangan gara-gara itu satu jiwa tidak terselamatkan. Dia karena lumpuh, atau karena dia sakit, atau karena gemuk, karena tua, maaf, atau karena dia misalkan juga ada keterbatasan lagi yang lainnya, akhirnya dia tidak bisa jadi katekumen. Anda harus jadi katekumen, jadi katekis untuk melayani dia sampai bawa dia dibaptis. Baik Bapak Ibu, kembali bersama DCA Channel. Kita telah menyaksikan pencerahan dari Bapak Alamsyah mengenai seputar Legio Maria. Semoga bermanfaat dan menjadi kekuatan untuk selalu mendukung dan berkhidmat kepada Bunda Maria. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali pada tayangan-tayangan berikutnya. Berkah dalam.